杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, Bahe tidak akan menyembunyikan apapun dan segera memperkenalkan mereka kepada Yang Ke dengan suara rendah. Salah satu dari keduanya adalah seorang wanita gemuk bernama Sue Falcon yang berasal dari wilayah Kepiting Merah dan tampaknya menjadi bawahan yang cakap dari penguasa wilayah Kepiting Marah. Sementara pemuda berwajah cerah itu bernama Lei Feng yang berasal dari wilayah Singa Gila dan juga merupakan bawahan yang cakap dari penguasa wilayah Singa Gila. Penguasa wilayah Kepiting Marah dan penguasa wilayah Singa Gila tidak memiliki keturunan yang layak. Jadi mereka hanya dapat mengirim orang-orang terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam ujian penjara darah. Baik Sue Falcon maupun Lei Feng terkenal di wilayah mereka masing-masing. Yang Ke mengangguk pelan dan mengingat mereka dalam hatinya. Kedua iblis itu tampaknya sangat tertarik pada Yang Ke dan mereka sesekali menatapnya. Ketika mata mereka bertemu, Lei Feng juga menunjukkan senyum ramah kepada Yang Ke. Orang ini seharusnya tidak sulit diajak bergaul. Yang Ke diam-diam berkomentar dalam hatinya. Aula itu sunyi dan waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semua orang memejamkan mata dan menunggu dengan tenang. Pikiran Yang Ke terus berputar di dalam susunan ruang angkasa super di aula. Mengintip misteri dalamnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa tata letak susunan ini agak mirip dengan altar yang menghubungkan Kaisar Chen dan sarang ibu laba-laba. Tapi dia tidak tahu apa hubungannya. Pada saat tertentu, suatu hari kemudian, Ji Yue dan 3 orang kuat tingkat penguasa lainnya tiba-tiba membuka mata mereka, dan mata mereka penuh dengan kecemerlangan. Sudah dimulai, teriak Singa Gila. Bahkan 8 prajurit alam kembali kekosongan yang menunggu untuk berangkat juga terkejut dan berdiri bersama. Ketika Raja Monster itu tidak membuat gerakan apapun, mereka tiba-tiba datang ke tepi susunan ruang angkasa super dan berdiri dalam bentuk segitiga dengan ekspresi serius. Lakukan, teriak Ji Yue, dan tiba-tiba menjepit mantra yang rumit dan kompleks itu dengan kedua tangannya. Hal yang sama berlaku untuk Kepiting Marah dan Singa Gila. Saat mantra itu muncul, 3 master kuat di level penguasa secara bertahap berfluktuasi dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Para prajurit alam kembali kekosongan di aula melihat semua ini dan linglung. Diam-diam menantikan saat ketika mereka dapat memiliki kekuatan seperti itu dalam setiap gerakan mereka. Bulan merah, Kepiting Marah, Singa Gila, dan energi suci yang melonjak mengalir ke dalam susunan ruang angkasa dengan panik. Seolah-olah mereka telah mencoba yang terbaik. Susunan itu berdengung dan kristal suci yang telah ditata sejak lama semuanya meledak menjadi cahaya, membuat seluruh aula seterang siang dalam sekejap. Begitu terang hingga orang-orang tidak bisa membuka mata mereka. Semuanya, bintang Cicui jauh dari bintang Kaisar Chen. Meskipun susunan ruang angkasa super ini dapat menjamin bahwa kalian akan dikirim ke penjara darah, itu tidak dapat menjamin kemana kalian akan dikirim. Jadi kalian harus berhati-hati. Suara Ji Yue terdengar. Mereka yang bisa masuki penjara darah semuanya adalah orang-orang kuat dengan kekuatan yang baik. Di sana, cobalah untuk menghindari konflik dan jadikan pemahaman tentang misteri domain dan pencarian batu domain sebagai tujuan utama. Istana ini berharap kalian akan pergi bersama dan kembali bersama. Apakah kalian mendengarnya dengan jelas? Melihat semua orang tidak banyak bereaksi, Singa Gila tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Dimengerti. Para prajurit monster baru itu terkejut dan menjawab serempak, sehingga Singa Gila menunjukkan ekspresi puas.
Saya tidak punya banyak hal untuk diceritakan kepada Anda. Kepiting yang marah itu tertawa dan berkata dengan singkat, "Kembalilah hidup-hidup dan akan ada tempat untuk Anda di masa depan Kaisar Chen. Saya akan mengikuti ajaran 3 tetua." Pada saat ini seluruh istana tampak bergetar dan gelombang mengerikan yang akan menghancurkan dunia datang dari lingkaran sihir luar angkasa super. Seketika, seberkas cahaya putih melesat ke langit. Meskipun mereka berada ribuan mil jauhnya, mereka masih dapat melihat dengan jelas sinar cahaya putih bersih itu. Suara gemetar itu berangsur-angsur mereda dan sinar cahaya putih bersih itu berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, pada susunan ruang angkasa super, sebuah gerbang energi elip muncul di depan mata semua orang. "Ayo pergi!" Ciyue tampak serius dan berteriak. Bahaya memimpin mengangguk sedikit kepada Ciyue dan bergegas ke gerbang energi elip tanpa melihat ke belakang dan menghilang dalam sekejap. Satu demi satu sosok-sosok mengikuti dari dekat di belakang Bahe dan bergegas masuk satu demi satu. Tapi Yangke terlalu malas untuk bersaing dengan yang lain, jadi dia berjalan di belakang. Ketika dia menginjak susunan ruang angkasa dan hendak menghilang, dia tiba-tiba menyeringai pada Ciyue, melambaikan tangannya dan berkata, "Senior Ciyue, sampai jumpa lagi jika kita beruntung." Wajah cantik Ciyue tenggelam dan alisnya berkerut, tetapi sebelum dia bisa bertanya apapun, Yangke telah menghilang. Anak manusia ini benar-benar merajalela. Singa gila itu mendengus dingin. "Tutup lingkaran sihir ini dulu." Kepiting marah berkata dengan tergesa-gesa. Jangan sampai ada yang terlalu banyak keributan dan orang bintang Ciyue mengetahuinya. Ciyue tidak menanggapi. Saat ekspresinya berubah, dia sepertinya menyadari sesuatu. Pikiran ilahinya tiba-tiba menyebar dan melihat ke arah loteng tempat Xiannisang sebelumnya berada. Saat berikutnya, wajah cantik Ciyue berubah dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Bajingan kecil, Anda berani melakukan ini pada saya?" Ketika dia menyadari bahwa Xiannisang tidak ada di istana, Ciyue segera mengerti apa yang sedang direncanakan Yangke. Dia tidak berniat kembali ke Cican, dan dia tidak perlu kembali ke Dinchan. Dia pikir dia bisa memanipulasi bocah manusia ini sesuka hati dengan mengendalikan Xiannisang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain masih selangkah lebih maju. Tapi Ciyue tidak bisa mengetahui bagaimana Yangke membuat Xiannisang menghilang tiba-tiba. Dan di mana dia menyembunyikannya? Ketika dia memeriksa sebelumnya, wanita bermagasia itu masih di loteng. Mengapa dia tiba-tiba menghilang? "Ciyue, apa yang Anda lakukan?" Kepiting marah dan singa gila menatapnya dan bingung. Tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu marah. "Tidak ada." Ciyue menggelengkan kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. "Tutup lingkaran sihirnya dulu." Bagaimana mungkin Ciyue mengatakan bahwa dia ditipu oleh seorang anak manusia yang baru berada di tingkat kedua alam raja kekosongan? Jika dia benar-benar memberitahu orang lain, dia pasti akan ditertawakan oleh kepiting marah dan singa gila. Lagi pula dia tidak akan pernah melakukan hal yang memalukan seperti itu. Anak laki-laki ini sangat licik. Tidak heran dia memintanya untuk memberikan setengah set seni transformasi iblis kepada Yu Xiong untuk diamankan. Ternyata dia sudah merencanakannya sejak lama. Bagaimana dengan King Luo? Apakah dia akan pergi bersamanya? Ketika dia memikirkan hal ini, pikiran Ciyue menjadi kacau dan wajahnya sangat jelek. Tidak apa-apa jika dia ditipu oleh Yangke. Jika dia benar-benar mengambil kristal pikiran kekosongan dan mencapai kesepakatan dengan Yu Xiong, dia tidak akan kehilangan apapun. Tetapi jika dia membawa King Luo pergi dengan beberapa kata manis, di mana dia akan menemukannya di wilayah bintang yang luas ini? Jika ini benar-benar terjadi, saya akan mengambil kepalanya, bahkan jika itu di ujung bumi. Ciyue diam-diam menjadi galak di dalam hatinya. Perasaan grogi datang dari segala arah, seolah-olah ruang angkasa telah runtuh. Ini adalah tanda teleportasi ruang angkasa. Meskipun bagi Yangke teleportasi jarak pendek tidak berpengaruh padanya, tetapi teleportasi jarak sangat jauh ini, dari satu bintang kultivasi ke bintang kultivasi lainnya, masih menjadi beban baginya.
Untungnya dia ahli dalam kekuatan ruang angkasa dan hanya dengan sedikit gerakan energi suci dia menghilangkan semua efek negatifnya. Dengan kilatan cahaya, Yangke menemukan bahwa dia telah datang ke tanah yang tidak dikenalnya. Sebelum dia sempat melihat sekeliling, dia melihat nafas kehidupan tidak jauh dari sana. Menoleh dengan waspada, Yangke menemukan bahwa pria itu adalah Li Feng dari wilayah Singa Liar, dan dia hanya berjarak sekitar 100 kaki darinya. Pihak lain melangkah 1 langkah di depannya, tetapi melihat ekspresinya yang malu, sepertinya dia belum pulih dari teleportasi. Bagaimanapun Li Feng tidak mengolah kekuatan ruang angkasa seperti Yangke, jadi dia secara alami tidak pulih secepat Yangke dari efek negatif teleportasi ini. Namun dia juga seorang pemula dari ras iblis, dan kekuatannya telah mencapai level ketiga dari alam kembali kekosongan. Setelah sekitar 3 nafas, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya penuh dengan kecemerlangan. Seperti Yangke, dia mulai menyelidiki dengan waspada, dan energi sucinya diam-diam mengalir, siap menghadapi kemungkinan krisis kapan saja. Saat berikutnya, dia melihat Yangke 100 kaki jauhnya. Hah? Li Feng menunjukkan ekspresi terkejut, berdiri di sana dan berpikir sejenak, dan datang ke Yangke dengan sosok yang bergoyang, dan bertanya sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa nama Anda adalah Yangke. Iya, Yangke mengangguk ringan, sikapnya tidak dingin atau panas. Saya juga mendengar bahwa Anda memberi Suelian pelajaran. Li Feng tampak sangat tertarik padanya. Yangke tidak menjawab. Li Feng mengangkat bahunya. Saya mendengarnya dari Yu Xiong. Sayang sekali saya tidak sampai ke wilayah Ciyue lebih awal. Kalau tidak, saya bisa menyaksikan kehebohannya. Sejujurnya, saya juga tidak menyukai Suelian. Tapi sungguh mengejutkan bahwa Anda bisa memberi Suelian pelajaran. Ras manusia benar-benar tidak bisa diremehkan. Baiklah, saya rasa saya bisa mengundang Anda. Untuk apa Anda mengundang saya? Yangke menatap dia dengan curiga. Pihak lain tampak sangat akrab, sikapnya juga ramah. Jadi Yangke tidak merasa bersalah. Mengundang Anda untuk bertindak bersama. Li Feng tersenyum. Saudara Yang, Anda juga tahu bahwa ini adalah bintang Cuiwe. Prajurit monster yang datang ke sini pasti tidak akan diperlakukan dengan baik. Dan melihat daerah ini, sepertinya hanya ada saya dan saudara Yang. Jika kita bisa bekerja sama, saya yakin keamanannya akan meningkat pesat. Maaf, saya tidak tertarik. Yangke menggelengkan kepalanya dan menolak. Kenapa? Li Feng mertan kening. Karena saya manusia dan saya tidak akan diperlakukan berbeda di sini. Yangke menunjuk dirinya sendiri lalu ke Li Feng dan berkata, Anda adalah monster. Jika seseorang yang membenci monster melihat saya bersama Anda, apakah mereka akan menyerang saya juga? Jadi saya tidak ingin menimbulkan masalah. Li Feng terkejut, menggaruk kepalanya dan berkata, Itu masuk akal. Karena saudara yang berkata begitu, lupakan saja. Saya tidak memikirkannya dengan matang. Yangke mengangguk sedikit. Kalau begitu, saya mengucapkan semoga sukses kepada saudara Yang. Saya akan pergi dulu. Li Feng tidak tampak marah karena Yangke menolak undangannya. Dia tertawa dan menemukan arah secara acak dan pergi dengan cepat. Sepertinya dia sangat lugas. Setelah dia pergi, Yangke melepaskan indera keilahiannya untuk menjelajahi sekitarnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah perlahan dan dia dengan cepat menarik kembali indera keilahiannya. Ternyata informasi yang diberikan oleh Sang King Luo tidak salah. Di penjara darah memang tidak cocok untuk melepaskan indera keilahian untuk menjelajah apapun dengan santai. Meskipun tidak ada batasan untuk melepaskan kesaran ilahian di sini, ada pusaran domain yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno yang istimewa ini. Pusaran domain ini semuanya ditinggalkan oleh para prajurit alam raja kekosongan yang kuat. Setelah pertempuran puluhan ribu tahun yang lalu, beberapa telah menghilang, sementara yang lain telah berubah dalam sungai waktu yang panjang dan menjadi lebih menakutkan. Karena pusaran domain ini cukup untuk menelan apapun,
termasuk kesadaran ilahi. Yangka baru saja menderita sedikit kerugian. Jika dia tidak menarik kembali kesadaran ilahinya tepat waktu, dia akan menderita cedera serius dalam sekejap. Meski begitu, pada saat ini ada rasa sakit yang tajam di benaknya, seperti tusukan jarum, dan ini adalah tanda kerusakan pada kesadaran ilahi. Tetapi dengan teratai ilahi, hangat 7 warna yang menyehatkan jiwa, Yangka tidak akan terlalu peduli dengan kerusakan ini. Sepertinya saya benar-benar telah tiba di penjara darah. Yangka melihat sekeliling dan bergumam pada diri sendiri. Hanya di penjara darah pusaran domain yang aneh seperti itu bisa ada. Generasi sebelumnya dari penguasa bulan merah memang seorang jenius. Dia mampu menciptakan semacam susunan ruang angkasa super yang menghubungkan penjara darah dan bintang kaisar. Sayangnya, karena jaraknya terlalu jauh, mustahil untuk menemukan mereka secara akurat. Jadi Yangka hanya menemukan Li Feng di dekatnya, dan dia tidak tahu kemana pendatang baru ras monster lainnya diteleportasi. Yangka masih relatif percaya diri dengan kekuatan Sang Keng Luo. Bagaimanapun dia juga mewarisi kekuatan asli laba-laba iblis bulan langit, dan prajurit biasa di alam yang sama bukanlah lawannya. Selain itu, cambuk 7 burung api petir yang dia berikan padanya dapat sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Satu-satunya masalah adalah penampilannya yang menawan, yang mungkin menjadi alasan utama masalahnya. Bagaimanapun, hanya sedikit pria yang bisa menolak pesonanya. Setelah berpikir sejenak, Yangka menggelengkan kepalanya perlahan dan tidak memikirkannya lagi, karena King Luo punya caranya sendiri. Yangka merasa bahwa dia tidak bisa menjaganya sepanjang waktu. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dia masih hidup dan sehat. Jadi Yangka percaya bahwa dia juga bisa bergerak maju dengan lancar di masa depan. Sambil menemukan arah secara acak, Yangka perlahan terbang maju. Dia tidak berani bertindak terlalu cepat. Dia hanya mendengar tentang keanehan penjara darah dari desas-desus dan belum mengalaminya secara langsung. Namun ini tidak diragukan lagi, adalah tempat pemakaman bagi orang-orang kuat. Meskipun Yangka bisa menjadi tak terkalahkan di bawah alam Raja Kekosongan, tetapi dia harus berhati-hati ketika menghadapi kekuatan domain alam Raja Kekosongan. Dan dia tidak ingin mendapatkan masalah sebelum dia bisa menyelesaikan misinya. Meskipun dia tidak menemui kemunduran besar di sepanjang jalan, tetapi ada beberapa pusaran domain yang tersisa di penjara darah yang dipelajari Yangka dengan penuh minat. Sayangnya, pusaran domain ini tidak terlalu kuat, dan misteri yang terkandung di dalamnya juga samar-samar. Yangka mencoba menyelidiki indera keilahiannya ke dalamnya, dan setelah memahami untuk waktu yang lama, dia tidak mendapatkan banyak, jadi dia harus menyerah. Namun dia tidak menganggapnya enteng karena ini. Dia tahu bahwa ada banyak net membunuh yang tersembunyi di sini, dan dia tidak boleh meremehkan penjara darah karena pusaran domain yang lemah itu. Sepanjang jalan, dia juga merasakan beberapa nafas kehidupan dan bahkan melihat seorang prajurit kuat melewatinya beberapa ratus kaki jauhnya. Untungnya, penjara darah baru saja dibuka dan tidak ada orang menjijikkan yang mau mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Jadi semua orang masih dalam suasana hati yang rasional. Hindari konflik sebanyak mungkin. Jadi beberapa aura yang dirasakan Yangka semuanya mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Suatu hari kemudian, Yangka berdiri dengan khidmat di ruang terbuka tertentu, melihat lurus ke depan 100 kaki jauhnya. Di sana, ada seorang pria parubaya berjubah hijau berlumuran darah. Energi suci yang keluar dari tubuhnya berkedip-kedip. Tampaknya dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Ada lapisan harta rahasia pertahanan seperti tirai air di luar yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia terus melepaskan kekuatan sendiri. Dia menggunakan berbagai teknik rahasia untuk mencoba melarikan diri dari tempat itu. Namun itu tidak berhasil. Ruang itu tampak tenang, tetapi seolah-olah membeku, menjebak pria parubaya itu di dalamnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak. Di kehampaan ada aliran cahaya yang terus-menerus bergerak maju mundur, seperti pedang tajam,
memotong harta rahasia pertahanan di luar tubuh manusia, dan mengikis kekuatan harta rahasia itu. Orang ini secara tidak sengaja menyerbu ke pusaran domain, dan itu adalah pusaran domain yang sangat kuat, yang dapat dengan mudah menjebak orang kuat di tingkat ketiga dari alam kembali kekosongan. Ekspresinya sangat panik, merasakan panggilan kematian, dan mendesak energi suci semakin kuat. Tiba-tiba dia melihat Yangke yang sedang menatap sisi ini tidak jauh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencerahkan matanya, seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat, dan berteriak keras. "Teman ini, tolong saya. Sebelumnya saya secara tidak sengaja terperangkap dalam pusaran domain ini dan tidak bisa keluar. Tolong bantu saya." Pada saat ini, Yangke merutkan kening dan tidak menjawab. Meskipun dia tidak takut pada pria parubaya itu, pusaran domain yang membuatnya tidak dapat melepaskan diri membuat Yangke sedikit takut. Sebagai orang asing, Yangke tentu saja tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Dia tinggal di sini hanya untuk memahami misteri yang datang dari pusaran domain. Melihat Yangke tidak menjawab, pria parubaya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa cemas. Berpikir bahwa pihak lain itu berdarah dingin dan tidak berperasaan, dan tidak akan menyelamatkannya. Jadi dia buru-buru berteriak, "Temanku, saya Su Dingyang, pemimpin sekte King Yu dari Bintang Cilan. Tolong bantu saya. Jika saya dapat keluar dari masalah, saya akan berterima kasih dengan murah hati. Dan sekte King Yu akan berterima kasih." Bintang Cilan? Ekspresi Yangke berubah. Dia sama-sama mendengar tentang bintang kultivasi ini di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Temanku, bukan karena saya tidak ingin menyelamatkan Anda, tetapi kekuatan pusaran domain ini agak menakutkan." Wajah Su Dingyang menjadi gelap. Meskipun dia menunjukkan ekspresi enggan, dia tahu bahwa Yangke mengatakan yang sebenarnya. Jadi untuk sesaat dia terdiam. "Tunggu sebentar, saya akan melihat apakah saya bisa memikirkan cara." Yangke berkata dengan tenang. Dia tidak benar-benar ingin menyelamatkan orang karena kebaikan. Belum lagi karakter seperti apa yang dimiliki Su Dingyang. Yangke tidak tahu apa-apa tentangnya. Bahkan jika dia orang yang baik, karena dia telah memasuki penjara darah, dia harus bersiap untuk mati. Jadi dia tidak bisa menyalahkan siapapun karena mati di sini. Yangke mengatakan ini karena dia ingin memasuki pusaran domain untuk mengujinya. Dia ingin lebih memahami kekuatan domain dari alam raja kekosongan. Su Dingyang jelas salah memahami maksud Yangke dan berkata dengan sangat gembira, Oke, saya berterima kasih pada Anda di sini dulu. Teman saya, Anda harus berhati-hati. Pusaran ini tampaknya telah mengintegrasikan banyak kekuatan domain yang berbeda dan sangat sulit untuk dihadapi." Yangke mengangguk dan lembut dan melangkah maju. Dalam sekejap, wajah Yangke berubah warna. Pada saat ini dia merasa bahwa ruang di sekitarnya tampak membeku dan ada banyak konsepsi artistik yang berbeda yang dipaksakan padanya, menyebabkan energi suci di tubuhnya tanpa sadar melawannya. Dengan suara mendesis, pakaian Yangke langsung terpotong menjadi beberapa lubang. Kekuatan tak terlihat dari domain itu tampaknya ingin membunuh makhluk apapun yang berani merobosnya. Hanya selangkah lagi ada dunia yang berbeda. Jadi Yangke tidak berani mengabaikan. Yangke dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk melawan. Dan pada saat yang sama, dia mengorbankan perisai ungu yang berubah menjadi fluoresensi ungu untuk melindungi tubuhnya. Dalam sekejap, perisai ungu itu mengeluarkan suara logam yang saling beradu. Kekuatan mengerikan yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang itu berubah menjadi serangan yang tidak terlihat. Terus-menerus bertabrakan dengan harta rahasia pertahanan Yangke. Cahaya neon ungu yang menutupi tubuhnya memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sehingga wajah Yangke tenggelam dan dia dengan cepat mengembalikan perisai ungu itu. Meskipun harta rahasia pertahanannya adalah tingkat atas dari level kekosongan dan sangat kokoh, tampaknya itu tidak cukup untuk bersaing dengan kekuatan domain di sini.
Jika domain dibiarkan menghancurkannya, spiritualitas perisai itu pasti akan sangat hilang. Jadi dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk mengoperasikan energi suci untuk menahan tekanan yang tidak terlihat dan mengerikan di sekeliling. Untuk sementara waktu, dia terjebak di tempat dan kesulitan bergerak. Anak ini baru berada di alam kembali kekosongan tingkat kedua. Suding yang menatap Yangke dengan takjub, dengan ekspresi heran di wajahnya. Begitu Yangke mengoperasikan energi suci, dia secara alami menyadari alam kultivasi sejati Yangke dan mau tidak mau menjadi sedikit kecewa. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan antara tingkat kedua dan ketiga, tapi ada kesenjangan besar dalam kekuatan. Selain itu, ini adalah penjara darah dan para prajurit yang masuk ke sini semuanya berada di tingkat ketiga. Setelah dia menyadari tingkat kultivasi Yangke, dia menjadi sedikit putus asa. Dia merasa bahwa dengan kemampuan Yangke, dia takut tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Teman, maafkan saya. Suding yang dengan ramah mengingatkannya sambil berjuang untuk melawan. Saya tidak tahu bahwa Anda hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat kedua dari alam kembali kekosongan. Kalau tidak, saya tidak akan meminta bantuan Anda. Jadi Anda harus mundur dengan cepat sebelum masuk lebih dalam. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa mundur saat itu. Mendengar itu, Yangke mengabaikannya, tetapi terus meningkatkan semburan energi suci miliknya sendiri untuk menjelajahi misteri pusaran domain ini. Tetapi yang mengejutkannya adalah pusaran domain ini tampaknya memiliki arti menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang kuat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia selalu ditekan olehnya dan bahkan menggerakkan kakinya sedikit sulit. Beberapa kekuatan misterius dan abnormal melilit tubuhnya, membuat Yangke tidak dapat melihat misterinya. Bagaimanapun ini adalah kekuatan domain. Itu adalah kekuatan unik dari yang kuat di alam raja kekosongan. Teman, gunakan momentum Anda sendiri untuk melawannya. Anda tidak dapat mengandalkan kekuatan kasar untuk menghadapi domain. Jika tidak, Anda akan semakin dalam. Suding yang melihat bahwa Yangke berada dalam situasi yang sulit dan mengingatkannya dengan keras. Ekspresi Yangke berubah dan dia dengan cepat melepaskan momentumnya sendiri sesuai dengan kata-katanya. Dalam sekejap dia menyadari bahwa ruang yang membeku di sekitarnya tampaknya memiliki beberapa tanda mengendur. Dan momentumnya sendiri seperti bilah tajam yang tak terlihat. Itu memotong pusaran domain dan menjadi modal untuk melawan mereka. Terima kasih atas saran Anda. Yangke mendongak, melirik Suding Yang dan berkata terima kasih. Sama-sama. Suding Yang meremas senyum jelek, dahinya penuh keringat. Cahaya energi suci di tubuhnya juga berubah semakin cepat. Selama ia berbicara dengan Yangke, situasinya menjadi semakin tak tertahankan. Ia segera menenangkan pikirannya dan tidak berani berbicara lagi. Dengan sepenuh hati mencari secercah harapan di pusaran domain yang mengerikan ini. Sikap Yangke juga menjadi fokus dan ia mencoba yang terbaik untuk melepaskan momentumnya sendiri. Dengan dia sebagai pusatnya dalam radius 3 kaki. Ruang mulai terdistorsi dan retakan samar dan hampir tak terlihat di ruang tiba-tiba terbentuk dan menghilang. Dan tekanan Yangke tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan. Domain seorang ahli alam raja kekosongan berevolusi dari momentum. Dan itu adalah kekuatan misterius satu tingkat lebih tinggi dari momentum. Jadi menggunakan momentum untuk melawan domain memang efektif. Jika domain itu ditampilkan oleh seorang ahli alam raja kekosongan yang masih hidup, momentum Yangke mungkin tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika ia berkultivasi di alam kesempurnaan agung. Namun pusaran domain di sini adalah sisa dari puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan setelah presipitasi dan akumulasi waktu tanpa kendali manusia, mereka masih merupakan benda mati. Tapi Yangke hampir tidak bisa menghadapinya. Tidak heran jika penjara darah menjadi tempat berkumpulnya para ahli tingkat ketiga, alam kembali kekosongan. Dan tidak heran tempat ini sangat berbahaya
sehingga menarik banyak ahli tingkat ketiga untuk datang ke sini untuk berlatih. Pusaran domain di sini hanyalah penolong terbaik untuk membantu para prajurit tingkat ketiga memadatkan momentum mereka sendiri. Para prajurit dapat memadatkan momentum mereka sendiri di sini dan meningkatkan kendali mereka atas momentum. Begitu Anda memahami keajaiban domain dan memadatkan momentum Anda sendiri ke alam kesempurnaan agung, Anda akan memiliki modal untuk menyerbu ke alam raja kekosongan. Ini adalah ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar master tingkat 3, alam kembali kekosongan. Dan Yangke menggunakan momentumnya dengan sepenuh hati untuk melawan domain tak kasat mata di sekitarnya. Dan sedikit perasaan yang tidak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hatinya. Dia terkadang merutkan kening sambil berpikir dan terkadang menunjukkan ekspresi senang. Dengan ekspresinya berubah, tanpa disadari langkahnya juga bergerak maju. Meskipun kecepatannya sangat lambat, tubuhnya secara tidak sadar mendekati pusat pusaran domain untuk mencari rahasia domain yang lebih kuat dan lebih mendalam. Kendalinya terhadap momentum tampaknya menjadi sewenang-wenang. Momentum yang awalnya hanya mencakup radius 3 kaki di sekitar tubuh Yangke meluas keluar dengan kecepatan yang halus. Meskipun tidak mencolok, momentum itu meningkat. Dia benar-benar tenggelam dalam latihan khusus ini dan tidak dapat melepaskan diri. Meskipun prajurit bernama Su Dingyang berada dalam situasi yang mengkhawatirkan, dia juga mengamati gerakan Yangke. Ketika dia melihatnya berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, menggunakan tingkat kultivasinya dari tingkat kedua alam kembali kekosongan untuk menahan kekuatan domain yang mengerikan. Su Dingyang benar-benar terkejut. Dia tahu mematikan pusaran domain ini lebih dari siapapun. Dia berpikir bahwa dengan kemampuan Yangke, dia pasti akan segera mundur. Jika tidak, dia akan mati. Tetapi pemuda ini yang belum pernah dia temui sebelumnya, tidak hanya tidak mundur, tetapi juga menyerang pusat pusaran domain. Meskipun dunia ini terlalu gila, tapi Su Dingyang hampir tidak bisa mempercayai matanya. Para prajurit yang dapat berfakultasi ke tingkat ketiga alam kembali kekosongan semuanya sombong dan memiliki cara yang luar biasa. Su Dingyang adalah pemimpin sekte yang tidak besar atau kecil. Dia telah menerima kultivasi yang sangat baik sejak dia masih kecil dan tidak khawatir tentang sumber daya kultivasi. Tetapi sekarang, dibandingkan dengan pemuda ini, Su Dingyang merasa malu. Dia merasa kepercayaan dirinya telah terpukul parah. Tepat saat dia gelisah, sebuah suara pelan tiba-tiba masuk ke telinganya yang membuat ekspresi Su Dingyang berubah. Dan dia dengan cepat melihat ke arah sumber suara. Saat berikutnya, wajahnya menjadi pucat. Harta rahasia pertahanan yang dia jaga di luar tubuhnya akhirnya mencapai batasnya. Keberadaan seperti tirai air itu memecah celah kecil dan lebih banyak celah terbentuk dengan cepat. Teman, saya khawatir Su tidak akan dapat lolos dari bencana ini. Jika itu nyaman bagi Anda, silakan luangkan waktu untuk pergi ke Sekte Qingyu Bintang Cilan dan beritahu Dewan Ketua Sekte Qingyu bahwa Su telah jatuh di sini. Semua benda di cincin luar angkasa Su dapat digunakan sebagai hadiah Anda. Terima kasih teman. Su Dingyang berteriak dengan cemas. Mendengar teriakannya, Yangke terbebas dari persepsi yang dalam dan membuka matanya untuk melihatnya. Tepat pada saat perlindungan tirai air di luar tubuh Su Dingyang berubah menjadi bubuk. Energi suci yang awalnya tersisa juga meledak pada saat ini dan bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia telah memperingatkan Yangke, Su Dingyang jelas tidak ingin duduk dan menunggu kematian. Dia ingin bertarung untuk terakhir kalinya. Cahaya di tubuhnya berganti-ganti antara terang dan gelap. Ekspresinya ganas dan raungan rendah seperti binatang buas keluar dari tenggorokannya. Dengan suara mendesis, kekuatan domain tak terlihat menyerangnya dari segala arah. Setelah berlari kurang dari 3 langkah, Su Dingyang tiba-tiba gemetar dan berhenti di tempat. Kulitnya memerah dan tetesan darah mengalir keluar dari pori-porinya. Dengan suara keras, Su Dingyang hancur berkeping-keping. Darah dan daging berceceran dan tubuhnya hilang.
Mata Yangke sedikit menyipit, wajahnya penuh kengerian. Seorang pria kuat di tingkat ketiga alam kembali kekosongan meninggal secara tragis di depannya, yang membuatnya sangat menyadari kengerian domain tersebut. Dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan duka yang tidak dapat dijelaskan atas kematian kelinci itu. Namun segera dia menghilangkan pikiran yang mengganggu ini, terus menutup matanya dan berjalan menuju pusat selangkah demi selangkah. Dia dan Su Dingyang adalah orang asing. Jadi tentu saja dia tidak akan memiliki pasang surut emosional atas kematiannya. Namun pusaran domain yang mencekik Su Dingyang belum tentu membuatnya mengulangi kesalahan yang sama. Dia memiliki keyakinan ini, momentumnya sendiri masih bergerak maju mundur di ruang sekitar. Yangke merasakan kekuatan misterius itu, menyerapnya, membuang ampasnya dan menyimpan esensinya, lalu mengambilnya sebagai miliknya, menjadikannya nutrisi untuk pertumbuhannya sendiri, sehingga kekuatan pembunuhan yang datang dari kehampaan tidak menghentikan penjelajahannya, dan dia terus bergerak maju selangkah demi selangkah. Tanpa menggunakan harta rahasia pertahanan dan bahkan hanya menggunakan jumlah energi suci minimum untuk melindungi tubuhnya. Yangke mendekatkan tubuhnya ke pusaran domain, menggunakan momentumnya sendiri untuk melawan domain, dan merasakan keajaiban domain secara langsung. Dia memperoleh sesuatu dan secara bertahap membenamkan dirinya di dalamnya. Manfaat dari tubuh yang kuat sekali lagi tercermin. Mungkin tidak ada master alam kembali kekosongan yang berani melakukan ini. Mereka hanya dapat menggunakan momentum mereka sendiri untuk melawan domain, sehingga memperoleh manfaat dan kemudian tumbuh. Meskipun metode tidak langsung ini jauh lebih rendah daripada metode mendominasi Yangke, dan Yangke tidak hanya menggunakan momentum, tetapi juga menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri. Bagaimanapun dia memperoleh lebih banyak manfaat daripada master alam kembali kekosongan manapun. Waktu berlalu dan pada saat tertentu Yangke tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya bergetar hebat dan momentumnya sendiri tiba-tiba meluas keluar. Pusaran domain yang membuat orang sulit bergerak itu sebenarnya tanpa perlawanan apapun. Yangke melangkah maju dan langsung menuju pusat pusaran. Ini adalah tempat paling mengerikan di pusaran domain. Su Dingyang juga tewas di sini. Masih ada beberapa jasad Su Dingyang di tanah. Bau darahnya begitu kuat hingga membuat orang ingin muntah. Yangke berdiri di sana, diam-diam perlahan-lahan menahan momentumnya sendiri, membiarkan kekuatan domain di sekitarnya menekannya. Kekuatan yang mengerikan itu membuat tulang-tulang Yangke mengeluarkan suara berderak, seolah-olah akan terkilir. Kekuatan pusaran domain itu tampaknya menghancurkannya menjadi bubuk. Cahaya warna-warni muncul dan energi pedang 5 elemen abadi memenuhi setiap otot dan setiap inci kulit Yangke, yang tiba-tiba meningkatkan kekuatan fisiknya dan membuatnya cukup kuat untuk bersaing dengan kekuatan domain. Wajah Yangke memerah dan darahnya mendidih, seolah-olah dia akan meledak dan mati kapan saja. Namun perolehannya mulai tumbuh lebih besar dan lebih banyak lagi. Dia memahami misteri domain darinya dan pemahamannya tentang momentum mulai menjadi mendalam. Dia tidak puas dengan ini. Setelah memastikan bahwa hidupnya aman, dia jatuh ke tingkat pemahaman yang lebih dalam dan menikmatinya. Yangke samar-samar merasa bahwa kali ini dalam ujian penjara darah, dia mungkin mendapatkan pertumbuhan yang tak terbayangkan. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.